Series Ultraman Arc baru aja tamat dan seperti yang udah saatnya kita review. Apa saja kekurangan dan kelebihannya. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Seperti yang dibilang di awal tadi, kali ini gue bakal review series Ultraman Arc. Udah jadi tradisi tahunan lah ya. Series-series baru yang tamat itu pasti di review. Pertama kali itu dari Ultraman Trigger sih. Meskipun gue buat channel itu ketika Ultraman Z tayang. Dan ya terima kasih untuk kalian yang sering ngikutin channel ini, mendengarkan bagaimana tanggapan gue untuk setiap series. Dan maaf banget untuk series Ultraman Arc, gue ngebahasnya singkat-singkat terus. Alasannya simpel, karena emang kurang hype aja. Bahkan ada yang gue memilih untuk libur aja. Tapi tenang aja, video ini pasti panjang ya. Namanya juga review seriesnya secara keseluruhan. Banyak banget poin-poin yang bisa dibahas. Oke, informasi untuk kalian yang belum tahu, series Ultraman Arc ini digarap sama Takanori Sugimoto. Dia yang jadi main directornya ya. Bukan orang baru di Ultra Series, tapi baru kali ini jadi main director. Jadi series Ultraman Arc ini bisa dibilang uji cobanya dia aja. Dan itulah kenapa gue nggak pasang harapan tinggi ke series ini. Takut kayak di Trigger dulu ngasih harapan tinggi, ternyata parah banget hasilnya. Tapi bukan berarti nggak pasang ekspektasi tinggi, series yang jelek bakal dibilang bagus. Kalau jelek ya jelek aja, cuma beda dirasa kecewa aja. Oke, tanpa berlama-lama karena udah lama juga ngebacot di awal, langsung aja lah kita bahas ya, poin per poin dari series ini. Yang pertama gue bahas soal temanya dulu. Tema dari series ini adalah imajinasi, dan gue sangat terhibur dengan eksekusinya. Imajinasinya Yuma itu, ketika diaplikasikan untuk berantem, iya jadi menarik aja gitu. Kayak dia tiba-tiba matain perisai, atau menggambar formnya Ultraman Arc, sampai senjata-senjatanya juga kan. Ya pokoknya bagus lah menurut gue ini. Dan cukup konsisten dari episode 1 sampai terakhir. Bahkan si Gilbaku yang jadi final boss bayangan, kekuatannya aja berhubungan sama imajinasi. Kekuatan mimpi ya kurang lebih sama lah. Jadi musuhnya pun ada yang pakai kekuatan imajinasi. Jadi untuk tema dan bagaimana eksekusinya, ya ini bagus. Nggak ada komplain lah dari gua ya. Yang kedua, tentang musiknya. Jujur aja gue nggak terlalu ngerti bagaimana menilai musik, tapi yang jelas untuk sebuah musik latar, seharusnya bisa dinilai dengan mudah. Kalau cocok dengan adegannya, ya berarti bagus. Dan series ini punya musik yang bagus-bagus. Bahkan menurut gue sangat bagus. Gue bahkan merasa kualitas musik di series ini kualitasnya untuk movie. Itu kalau kita ngomongin musik background. Terus opening sama endingnya gimana? Nah, untuk opening punya vibes yang ceria ya. Dan jujur aja ini nggak cocok untuk berantem. Sama kayak openingnya Ultraman Decker tuh. Terlalu ceria, jadi nggak cocok untuk berantem. Dan bagusnya mereka nggak maksain. Opening ini dijadiin musik latar. Nggak kayak Decker tuh, dipaksain banget. Nggak bagus, dah janganlah. Terus untuk lagu endingnya, ya udah lah ya. Untuk ini gue nggak bisa terlalu nilai banyak sih. Tapi gue paling suka sama lagu ending pertama. Jadi kesimpulannya untuk musik ya bagus-bagus saja. Yang ketiga, gue bakal bahas tentang karakternya. Porsi-porsi karakter di series ini. Untuk main karakternya yaitu Yuma, jujur aja menurut gue agak kurang ya. Karena untuk perkembangan karakternya menurut gue nggak terlalu signifikan. Padahal dia kan MC-nya masih anak muda gitu ya. Tapi perkembangan karakternya nggak sebagus Haruki dari Ultraman Z ataupun Kanata dari Ultraman Decker. Kalau Gento ya nggak perlu ditanya lah. Dia udah om-om kayak gitu, nggak perlu lagi. Lalu bagaimana dengan karakter lainnya? Kan selain MC pasti ada karakter pendukungnya. Terutama ya dari Skip lah. Oh ya, Skip ini bukan tim tempur ya, tapi mereka ini untuk investigasi. Jadi jangan berharap mereka ini bakal action habis-habisan. Yang dari tim tempur itu cuma Shu Ishido, tapi untuk senjata pun bukan senjata berat. Kalau dari gue sih yang paling dinilai itu dua karakter, Shu Ishido sama Rin. Kalau yang lainnya itu ya so-so lah, kayak Yuppie ataupun si Ban Hiroshi ya udahlah. Untuk si kapten ini ya setidaknya ada episode untuk dia. Terus bagaimana dengan Shu dan Rin? Untuk Shu perkembangan karakternya bagus. Dari awal kan kita lihat dia kayak mencurigakan gitu. Tapi makin lama ya ternyata menjadi karakter yang sangat-sangat menarik. Porsi dia untuk series ini juga banyak banget. Tapi untuk Rin ini sangat-sangat kurang. Masalahnya deskripsi karakter dia digambarkan sebagai kakak dari Yuma. Bukan kakak kandung, tapi maksudnya tuh kayak pembimbing gitu. Iya, kenyataannya nggak kayak gitu. Peran dia di series ini sangat-sangat minim. Terutama tentang peran seorang kakak untuk Yuma. Nggak ada yang menggambarkan peran seorang kakaknya gitu. Ini karakter lebih kayak senior atau temenan biasa aja. Jadi ya hal ini menurut gue sangat-sangat disayangkan. Gue sebenarnya gak ada masalah nih mau dibuat bromance, tapi tolonglah sesuaikan karakter itu sama deskripsinya. Karakter ini tuh nggak sesuai dengan deskripsi. Jadi itu sih yang paling gue sorotin ya. Kalau karakter lain itu ya udahlah, karena ada episode yang khusus untuk dia. Keempat, tentang konfliknya.
ini yang paling penting nih. Konflik utama dari series ini adalah perlawanan melawan si Zesu, yang dimana Zesu menggunakan sebuah gerbang untuk memindahkan ledakan dari galaksinya ke bumi, karena galaksi mereka itu bakal hancur. Di awal episode kita dikasih tahu, ketika kedatangan dari prajurit si Zesu ini untuk mengajar gerbang Zesu yang memindahkan ledakan tadi, terjadilah sebuah bencana kaiju. Terdengar menarik kan? Iya bener menarik, tapi eksekusinya nggak kayak gitu. Series ini nggak fokus ke konflik utamanya. Justru yang dibanyakin itu adalah fillernya. Malah kebalik nih jadinya. Konflik utamanya yang malah berasa filler. Bahkan ya, form-formnya Ultraman Arc aja, kayak Solis dan Luna Armor, itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Zesu lah. Yang berhubungan itu cuma Galaxy Armor aja. Makanya ya ini kacau sih seriesnya. Jujur ya, waktu awal nonton itu gue merasa ini series yang sangat-sangat menarik karena di awal ada bencana kaiju dan ternyata di sini Ultraman-nya udah lama berantem. Bukan yang episode 1 jadi Ultraman. Jadi cara pembuka yang menurut gue sangat-sangat menarik. Cuma sayangnya setelah itu ya udah aja. Episode 2 aja bahkan filler loh itu. Episode 3 baru balik lagi ke masalah utamanya. Dan setelah itu apa? Ya udah filler aja. Dari episode 4 sampai episode 12 itu isinya udah filler aja. Secara ceritanya ya, kalau keseluruhan ya nggak akan ada form-formnya juga. Masa ya sebanyak 12 episode yang beneran nyinggung konflik utamanya itu cuma 2. Lanjut ke core 2 episode 14 sampai 25. 2 episode awal pembuka core 2, konflik utamanya malah langsung to the point. Malah berasa kayak udah tamat aja. Terus dilanjutkan lagi sama crossover Blizzard. Iya, ini bagus sih sebenarnya, apalagi masih berhubungan juga sama konflik utama. Jadi masalah dari gerbang Zesu ini ternyata menyebar luas sampai universe lain. Ya itu udah menarik menurut gua. Tapi sayangnya crossover ini gak ditutup dengan baik. Ultraman Blizzard-nya nanggung banget. Terus bagaimana episode selanjutnya? Filler, udah filler aja. Masuk episode 23 baru tuh final arc. Jadi emang konflik utamanya singkat banget ya. Episode 1 aja itu cuma pengenalan doang. Oh sih, gue kira itu bakal penting loh, ternyata enggak. Jadi kalau kita ngomongin tentang konflik utamanya, ya ini series kacau banget sih. Mau bikin kayak show ya nggak bisa lah. Ini cuma 25 episode. Dan masalahnya lagi dari awal, konflik utamanya udah dikasih tau ke kita. Musuh utama di series ini tuh ini. Ya udah itulah, fokusin jangan ke yang lain. Kecuali nggak dikenalin konflik utamanya apa. Ya udah kalau gitu mah bebas aja. Cuma ya kalau dipikir-pikir nggak cocok juga. Dari yang gue lihat selera orang-orang itu lebih pengen ada konflik utamanya daripada enggak. Terus bagaimana dengan kualitas fillernya? Nah ini yang membuat gue agak heran ya. Fillernya banyak yang bagus. Paling yang jelek itu ya episode 2 lah ya. Episode paling nggak jelas itu. Dan ini juga menurut gue sangat-sangat disayangkan. Baru juga 2 episode udah kasih filler aja. Dan fillernya juga jelek. Tapi filler-filler selanjutnya gimana? Ya menurut gue fillernya bagus. Kita dikasih konflik yang jelas nih. Wah ini drama aja. Kayak episode tentang Rain. Atau yang penuh misteri kayak episode 22. Atau juga yang full berantem kayak episodenya King of Mons. Jadi ya fillernya tuh bagus-bagus. Tapi kan balik lagi ya, kalau ini kan sebuah series. Dan kita udah tahu konflik utamanya itu apa. Jadi ya semua episode itu bakal kita hubung-hubungkan. Apa dampak dari setiap episodenya. Untuk karakter jadinya bagus. Karena semua karakter dapat perannya masing-masing. Kita kenal lah sama mereka. Tapi untuk konflik utamanya jadi kurang dapet nih. Terlalu dangkal jadinya. Dan ini jadi masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang final arc-nya gimana. Nah, karena series ini udah dari awal kebanyakan filler, final arc dari Ultraman Arc ini malah terkesan terburu-buru. Untuk episode 23 ya bagus lah menurut gua. Tapi episode 24 enggak banget itu. Si Gilbakunya muncul cuma ting gitu doang udah. Masuk ke episode 25 yang dijual cuma berantemnya aja. Tapi sisanya bener-bener terasa terburu-buru. Mulai dari Yuma yang bangun dari mimpinya, terus bagaimana cara mengalahkan si Gilbaku. Itu menurut gua terlalu singkat loh. Dan tiba-tiba apa? Muncullah true final boss. Si Zesu sama Sweet bergabung itu. Tapi ya karena durasinya udah kemakan sama hal-hal lain, berantemnya pun jadi lebih singkat. Intinya episode itu semuanya terasa terburu-buru. Cuma berantemnya doang yang bagus. Di situ sangat terasa sekali kalau si Jumoto sepertinya pengen masukin semua hal ke situ. Semua hal yang berhubungan sama si konflik utama ini. Gilbaku, Sweet termasuk Zesu. Semuanya pengen dimasukin ke situ. Ya nggak baru sekarang. Masa 1 episode doang. Makanya jangan banyak fillernya. Fokusin aja ke konflik utama. Filler itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting cukup untuk si karakter-karakternya aja udah. Karakter di series ini kan sangat sedikit. Masa fillernya banyak banget? Selanjutnya kita masuk ke bagian action. Oke, singkat aja kalau untuk actionnya nih. Ketika Takanori mendirect series ini, ya kebanyakan fightingnya bagus. Kayak episode 1, episode 2, episode 3, itu bagus-bagus semua. Episode 1 aja kita disuguhi sama one take shot. Jadi pertarungannya itu seolah-olah pakai 1 shot aja. Nggak yang pindah-pindah gimana-gimana gitu. Dan jujur ini gue suka banget loh. Lanjut ke episode 2, ya meskipun ini episode paling nggak gue suka. Tapi untuk berantemnya ya lumayan lah, bagus kok. Ada pindah-pindah POV gitu kan dari berantemnya. Episode 3, nah yang paling gue suka sebelum episode terakhir. Terus yang paling bagus lagi itu waktu lawan King of Mons.
Debut dari Galaxy Armor juga ya bagus lah. Meskipun untuk dua form lainnya kurang sih, terlalu sebentar aja gitu. Jadi banyak yang bagus sih, meskipun yang lainnya tuh jadi biasa-biasa aja. Nah ini permasalahannya itu tuh, ketika ada yang bagus sisanya malah ya B aja. Bahkan yang bagus-bagus tadi juga gue bilang lumayan kan ada tuh. Jadi kesimpulannya menghibur tapi masih kurang. Tapi ada satu hal lagi yang gue suka, yaitu sinematografi non-fighting. Ada yang bagus-bagus itu, gue lupa episode berapa. Yang jelas episode anaknya si Kapten. Non-fighting tapi itu bagus. CGI-nya, visual effect, jangan sampai lupa nih. Yang namanya untuk berantem itu kan pasti gabungan dari dua hal ya. Sinematografi sama visual effect-nya. Untuk CGI gue bisa bilang ini standar. Karena series ini nggak kayak Trigger sama Decker yang banyak menggunakan CGI. Jadi ya visual efeknya sih standar-standar aja. Cuma sayangnya waktu lawan King of Mons, itu kan sinematografi untuk berantemnya udah bagus. Visual efeknya yang malah kurang. Di situ kelihatan banget kasar tempelannya loh. Gue lebih suka yang practical effect daripada pakai CGI. Kalau CGI-nya bagus ya nggak masalah. Tapi kan kalau jelek gitu ya mendingan praktikal. Jadi untuk gue visual effect di sini biasa-biasa aja. Kecuali episode terakhir lah ya. Puncaknya banget emang itu. Mungkin emang kebanyakan budgetnya dimasukin ke situ semua. Makanya visual effect di episode terakhir itu ya yang paling bagus lah. Oke, selanjutnya ini poin tambahan sebenarnya. Gue pengen bahas keterlibatan militer di series ini. Kayak yang gue bilang tadi, Skip itu bukan tim tempur, tapi mereka masih bagian dari militer. Hanya saja tugasnya untuk investigasi. Nah, menurut gue ini menjadi salah satu kekurangan paling fatal dari series ini. Selain yang kebanyakan filler tadi, keterlibatan militernya tuh sangat-sangat sedikit. Ingat sekali lagi, ini bukan series yang tanpa militer. Ada, tapi nggak fokus ke mereka. Walaupun kayak gitu kan, tapi bukan berarti peran militernya terasa nol kan? Iya, series ini kayak terasa nol gitu militernya. Yang benar-benar terlibat itu ada di satu episode yang waktu memancing si Kaiju Fusion itu, yang crossover sama Blizzard. Itu doang yang paling kelihatan. Tapi itu pun gak banyak personelnya. Malah lebih berasa ketika mereka numpang lewat, nembak-nembakin Kaiju yang ada. Nah ini jauh sekali berbedanya dengan Ultraman Orb. Gue bandingin sama Ultraman Orb karena hampir sama nih. Ada militernya tapi bukan fokusnya ke mereka. Ultraman Orb itu keterlibatan militernya masih berasa banget loh. Ada si Paman Kawa itu. Bahkan sampai episode terakhir perannya besar. Sedangkan untuk series Ultraman Arc ini ya berasa nol aja. Ini kekurangan banget sih menurut gua. Harusnya kalau mau dibuat filler, ya kenapa nggak ke militer aja gitu ya. Jadi ini episode filler nih, nggak berhubungan sama konflik utama. Tapi masih nyambung-nyambung ke militernya. Atau lebih bagusnya lagi, ya fokus ke militer ini, entah senjata-senjata apalah gitu, yang nanti digunakan untuk melawan final boss. Nah kan jadinya nggak filler tuh, tetap jadi episode yang canon. Ya sayang banget sih sebenarnya ini. Dan terakhir ini dia kesimpulannya untuk series ini. Menurut gua series ini bener-bener mid ya. Berantemnya ya lumayan banyak yang bagus, tapi banyak juga yang biasa-biasa aja. Terus untuk konflik utamanya sangat-sangat dangkal. Meskipun banyak filler yang bagus, tapi ya namanya series, kita wajib hubungkan semuanya. Dan ini jadinya enggak banget, apalagi kalau kita ngomongin sampai episode terakhir. Terasa banget di episode terakhir itu, semuanya pengen dimasukin. Ya kenapa nggak dari awal aja kayak gitu? Kenapa harus filler-filler mulu? Untuk karakternya, ya kenal lah kita sama mereka. Tapi ada yang nggak sesuai sama deskripsinya. Rin katanya peran seorang kakak. Mana peran seorang kakaknya? Ini karakter biasa-biasa aja. Gua nggak masalahin bromance-nya Yuma sama Shu, tapi mana tuh peran seorang kakak yang kau janjikan Suburaya Production? Terus keterlibatan militernya juga ya sangat-sangat sedikit. Padahal series ini bukan nggak ada militernya, ada. Jadi ya gua masukkan kalau series ini tuh mid di tengah-tengah, tapi lebih ke arah yang kejeleknya. Untuk rating gimana ya gue kasih 7 lah, standar banget ini. Gue nggak bisa kasih di bawahnya lah ya, karena kalau di bawahnya lagi ya jadi Taiga. Nah itu dia, series ini bukan Taiga 2.0 ya. Hampir mendekati tapi untungnya enggak. Jadi series ini berhasil melewati Taiga, tapi masih di bawah Trigger. Trigger jauh lebih menghibur. Meskipun cerita Trigger itu berantakan, tapi soal fightingnya sangat-sangat menjual. Jadi itu dia kesimpulannya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Review Ultraman Arc secara keseluruhan. Ya udahlah langsung tutup aja videonya ya. Udah tahu juga kan kesimpulannya apa. 7,0 series yang mid banget ini. Di tengah-tengah tapi ke arah yang jelek. Gua nggak ngomongin soal recapnya ya, karena kebanyakan recapnya di luar episode utama. Yang masuk ke episode utama itu cuma satu, episode 13 aja udah itu doang. Tapi gua tahu banyak juga yang nggak suka dengan episode recap karena lagi pengen nonton, malah libur. Tapi ya jelas ya, itu bukan termasuk bagian penilaian. Yaudah segini aja video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang series ini? Nah bisa banget komentar di bawah. Dan kalian juga bisa menanggapi tanggapan gua tadi. Bisa aja ada penilaian gua yang salah. Nah termasuk gua juga nanti. Penilaian yang nggak bener ya gua bakal komen. Jadi meskipun selera orang itu beda-beda, nggak bisa kita samakan semuanya harus sama, tapi tetap aja kan kalau kita lihat penilaiannya janggal ya kita komentarin. Oh iya, untuk informasi tambahan nih ya, movie Ultraman Arc ini nggak melanjutkan seriesnya ya,
tapi ada di tengah-tengah series, lebih tepatnya antara episode 21 dengan episode 22. Jadi kalian nggak perlu nungguin lagi nasibnya si Zesu gimana. Ini emang jadi pertanyaan banget sebenarnya. Itu si Zesunya beneran mati kah? Kalau dari scene-nya mati sih harusnya kan? Atau jangan-jangan cuma hologram? Ini masih belum ketemu sih jawabannya. Tapi semoga mati aja lah ya, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan bagaimana nasib dunianya Ark, ya ini udah terjawab di episode 23. Tempat tinggal mereka ini harusnya selamat sih. Karena rekan-rekannya Ak ini udah menemukan solusi. Dan serius sih kalau misalnya ini Zesu emang mati ya, ini villain IQ-nya rendah banget gak sih? Udah jelas-jelas ketemu cara yang aman, malah memaksakan bumi harus hancur. Ujung-ujungnya dia yang mati. Sumpah kalau ini beneran IQ-nya rendah banget. Tapi gua berharap emang beneran mati, biar gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang series ini. Yaudah, sekian aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.